Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Irfan Astarto. Irfan Astarto akan berbagi cerita mengenai alas kaki pada part 3 dengan jenis sepatu yang nanti saya akan bahas di segmen kali ini. Ringankan tangan kalian untuk menekan tombol like, lonceng, dan subscribe untuk channel ini. Sepatu Mongsu ini, bentuk sepatu ini sesuai dengan tradisi yang digambarkan nyata pada Alpine Mong berabad-abad yang lalu. Sepatu ini bentuknya sederhana dan kadang-kadang disebut juga sebagai three upper section. Salah satu jari quarter atau quarter in dipasang sejenis strap atau tali yang ditempelkan pada sisi luar quarter atau quarter out, kemudian diikat dengan sebuah gasper sebagai pengikat kaki. Ini adalah contoh dari sepatu Mongsu. Sepatu Mongsu ini biasa kita jumpai dengan penggunanya adalah seorang pria, seringnya digunakan oleh pria pada saat di kantor dan pekerjaan yang menggunakan desain dari sepatu Mongsu ini. Kita mempunyai dari Mule ini jenis sepatu sandal. Pada abad-abad yang lalu, Mule adalah salah satu alas kaki yang populer dipakai. Nama mul diambil dari zaman Sumerian, salah satu dari divisi tentara pada kerajaan Babylon. Konstruksinya hanya terdiri dari sebuah fang, sol, dan hak tanpa memakai pengeras dan quarter. Di negara India, mul dikenal dengan nama pantoffles atau halm slipper. Jadi mul ini sejenis dengan sepatu sandal yang usernya biasanya digunakan oleh kaum wanita, memiliki hak yang tinggi. Sepatu Oxford shoe. Sepatu Oxford adalah sepatu dengan potongan rendah yang nama aslinya berasal dari Oxford di negara Inggris pada tahun 1640. Secara umum, bentuk dasar dari sepatu ini adalah sepatu potongan rendah dengan 3 atau 4 mata ayam, terdiri atau satu komponen fang utuh memanjang. Terdapat sadel Oxford yang menutupi dari sisi satu ke sisi yang lain pada bagian instepnya. Sekarang sepatu Oxford merupakan sepatu standar, enak dipakai, dan staraf populernya dengan sepatu derby atau Gibson. Ciri-ciri khas sepatu ini adalah bagian fang dijahitkan menempel di atas komponen quarter, yang berbeda dengan sepatu derby Gibson, di mana komponen quarter menempel di atas komponen fang. Biasa digemari oleh kaum pria dengan style yang mungkin digunakan untuk bekerja juga bisa. Sepatu ini juga kita sering jumpai untuk menghadiri di suatu acara sakral seperti pernikahan dan acara-acara dengan momen yang spesial. Sepatu ini sering kita jumpai dengan model Oxford shoe. Kemudian ada sepatu pump atau court shoe. Sepatu pump adalah model sepatu dengan potongan yang sangat rendah. Bentuk ini telah banyak dibuat pada abad-abad yang lalu. Bentuk desainnya sangat sederhana, tetapi tidak merupakan sepatu yang mudah dibuat. Hal ini disebabkan karena bagian atas tidak dapat dengan tepat memegang kaki sewaktu dipakai untuk berjalan. Acuan yang khusus bentuknya harus dipergunakan agar
diperoleh hasil sepatu yang enak dipakai. Sepatu ini juga disebut dengan nama court shoe. Dengan banyak variasi dan potongan pada bagian sepatu ini, memiliki beberapa komponen di model pump atau court shoe. Sepatu ini biasanya memiliki ornamen-ornamen seperti pita, terus pernak-pernik yang lainnya, dengan menggunakan outsole berupa menyerupai hak di belakangnya supaya sepatu ini dapat terlihat lebih tinggi pada saat digunakan oleh pemakai. Ada sepatu sole tongue. Sole tongue ditemukan pertama kali dipakai oleh para atlet wanita bangsa Grek kira-kira 100 tahun sebelum Masehi. Mungkin bentuk sepatu ini telah dibuat oleh bangsa Skotlandia yang sudah disempurnakan. Lidahnya dipotong-potong memanjang, diberi lubang-lubang untuk hiasan. Dalam bentuk modern pada sepatu ini, atau biasanya sepatu model brusher atau moccasin, dipasang sejenis selendang atau sole pada komponen lidahnya. Pada sepatu sole tongue ini memiliki ornamen atau sejenis variasi di bagian lidah atau di atas bagian lidahnya itu memiliki seperti selendang. Dengan yang terakhir, sepatu strap shoe. Sepatu atau alas kaki dengan strap bukan merupakan bentuk dasar sepatu atau alas kaki, sebab bentuk ini merupakan hasil pengembangan bentuk desain yang eksklusif. Bentuk alas kaki ini mempunyai ciri-ciri memakai tali atau strap untuk memegang kaki, sedang sepatu dengan tali mempunyai sejarah yang panjang dan amat kuno. Sepatu strap ini sering kita jumpai. Biasanya penggunanya adalah seorang wanita dan seorang pria dengan model strap yang berbeda untuk kalangan pria supaya dapat dibedakan mana strap yang untuk model pria dan wanita. Jadi dari jenis sepatu, dari mulai part 1, part 2, part 3 sudah saya terangkan, dan episode sebelumnya sepatu dengan berbagai macam model kurang lebih saya sudah menerangkan dari 14 sepatu dari part 1 hingga part 3, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk wawasan yang sudah saya berikan teman-teman. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.